Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zuhal Alvin Akbar. Di sini saya ingin menerangkan tentang pemikiran tokoh cendekiawan Islam yang bernama Muhammad Ayatullah Baqir As-Sadr dan pemikiran dan kontribusinya dalam dunia Islam. Muhammad Ayatullah Baqir As-Sadr dilahirkan pada tanggal 25 Zulqa'dah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi di Kazimiyah, Irak. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Baqir Said Haidar Ibn Ismail As-Sadr. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang jenius, faqih, terkenal di kalangan awam maupun kalangan pelajar karena beliau berasal dari keluarga yang berintelek. Dengan kepandaian tersebut, beliau dapat menyelesaikan pendidikannya dengan cepat dan hasilnya baik. Ketika beliau berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Beliau dibesarkan oleh ibunya dan Ismail As-Sadr yang merupakan kakak laki-laki dari Baqir As-Sadr. Kakaknya juga seorang mujtahid di Irak. Ketika berusia 10 tahun, beliau mensyiarkan tentang sejarah Islam, juga tentang beberapa aspek lainnya mengenai budaya Islam. Beliau juga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ketuhanan yang sulit dan bahkan tanpa bantuan seorang guru pun. Pada usia 11 tahun, beliau menempuh studi logika dan menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Pada usia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya usul ilmu al-faqih. Pada usia sekitar 16 tahun, beliau pergi ke Najaf untuk meneruskan pendidikannya yang lebih tinggi dalam bidang agama Islam. Pada usia 30 tahun, Sadr telah menjadi mujtahid. 1365 Masehi, beliau bertempat tinggal dan mendapatkan di Najaf al-Ashraf dan mulai mempelajari sekaligus mengajarkan prinsip-prinsip jurisprudensi atau disebut al-ulusul al-fiqih Islam dan cabang-cabang ilmu Islam lainnya. Dan beliau salah satunya yaitu pemikirannya tentang iktisaduna, yaitu ekonomi kita. Dalam pemikiran mazhab ekonomi iktisaduna ini terdapat pemikiran yang sangat baik sekali dan unik, yaitu dalam memahami segi ekonomi. Nah, ekonomi yang dimaksud Muhammad Baqir As-Sadr ini ialah kepemilikan dalam kepemilikan terbagi menjadi 3 kepemilikan, yaitu kepemilikan negara, kepemilikan publik, dan kepemilikan pribadi. Sehingga yang dimaksud ekonomi Islam yang dipahami oleh Muhammad Baqir As-Sadr yaitu 3 kepemilikan itu dilakukan dengan secara adil seadil-adilnya. Pada masa akhir dari hidupnya adalah masa penyiksaan oleh rezim Ba'ath di Irak. Pengaruhnya sangat menakutkan terhadap media massa dan setelah hukuman penjara dan siksaan, Baqir As-Sadr dihukum mati pada tanggal 8 April 1980. Muhammad Baqir As-Sadr dimakamkan di waktu fajar pada 9 April dihadiri keluarga dari Najaf. Dalam ekonomi Islam, pemahamannya Sadr menulis beberapa risalah. 2 yang paling penting adalah Iqtisaduna dan Al-Bank al-Ribawi fi al-Islam. Mazhab Iqtisaduna menolak suatu pernyataan ilmu ekonomi bahwa ilmu ekonomi menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak ada batasnya. Dijelaskan dalam Al-Quran, dan Baqir As-Sadr mengutip dari surah Al-A'raf ayat 10, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa qalilan ma tashkurun," yang artinya sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, kami adalah bagimu di muka itu penghidupan. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan alam di bumi sangatlah melimpah. Allah membolehkan manusia untuk memanfaatkannya. Segalanya diciptakan Allah itu merupakan persiapan atau perlengkapan manusia dalam kehidupannya, serta menerangkan bahwa yang menjadi masalah dalam ekonomi bukanlah keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber daya ekonomi, melainkan kebutuhan manusia yang tiada batasnya dan pengelolaan
yang secara adil. Nah, permasalahannya mazhab ekonomi lain dalam melakukan distribusi ekonomi itu tidak merata. Nah, dalam mazhab ini juga menolak bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Yang menjadi masalah bukanlah ketersediaan sumber daya ekonomi, melainkan masalah pokok umat manusia adalah masalah distribusi. Pendapatan yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak-pihak yang kuat terhadap pihak-pihak yang lemah. Nah, mungkin bila kita pahami ekonomi yang dianut oleh Muhammad Baqir Al-Sadr ialah salah satu pengembangan pemikiran ekonomi Islam, sehingga ekonomi Islam ini oleh Baqir Al-Sadr dikembangkan dan dicari titik temunya demi untuk mengkritik pemahaman-pemahaman ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga pemikiran Baqir Al-Sadr terlebih cenderung ke dalam mazhab ekonomi Islam yang di era-era sebelumnya ekonomi Islam ini sangatlah masih belum berkembang secara perekonomian. Nah, mungkin dari itu dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.